Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan handphone Oppo ya, CPH2083 dalam keadaan mati total. Oke, langkah pertama kita akan coba cek terlebih dahulu untuk konsumsi arus pengisiannya. Tegangan 5,2 volt, kita akan cek apakah handphone ini benar mati total. Ada 0,45 ya. Ini sebenarnya untuk konsumsi arusnya normal ya, tapi tidak ada indikator pengisian berjalan. Jadi tidak ada lambang petir, handphone dalam keadaan mati. Oke, untuk langkah selanjutnya ini kita pastikan untuk konsumsi arus pengisiannya normal. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan cek apakah handphone ini untuk baterainya masih tersisa berapa volt dan short atau tidaknya. Jadi kita akan coba untuk bongkar kesemuanya terlebih dahulu. Kita pastikan apakah handphone ini dalam keadaan short atau tidaknya dan berapa voltase yang tersimpan di baterai ya. Oke, lanjut, coba saya percepat untuk proses pembongkaran. Kita coba untuk cek terlebih dahulu apakah handphone ini short atau tidaknya menggunakan multimeter analog di skala kali 1 ohm. Ini kok nggak sampai 5 ohm ya. Dan kita akan coba tukar propnya. Oke, mantap. Ini berarti short besar ya. 5-10 ohm kita tukar propnya, seharusnya diam, ini malah hampir mentok ke kanan untuk jarum multimeternya. Jadi ini menandakan bahwasanya handphonenya short besar. Kasus seperti ini seharusnya mudah. Kita cek terlebih dahulu untuk baterainya ada 4 volt, ini mantap ya. Dalam keadaan shortnya seperti itu tapi baterai masih tersisa 4 volt. Jadi saya pastikan handphone ini bermasalah di bagian hardware karena bisa dipastikan untuk handphonenya short atau konslet ya, hingga jarum multimeter analognya hampir mentok ke kanan. Oke, lanjut, kita akan coba untuk cari test point VBAT-nya karena ini short jalur VBAT-nya. Jadi kita akan coba untuk raba-raba, pastikan terlebih dahulu di manakah letak jalur positif. Ini baterainya di kiri ya. Jadi kita pastikan berarti bagian kiri ini jalur V baterai. Kita akan coba cek terlebih dahulu di manakah letak test point dari VBAT-nya. Ini sampai 5-10 ohm kita tukar, ternyata hampir mentok ya. Ini test point saya temukan. Saya temukan test point untuk VBAT-nya dan ini ada 2 test point untuk VBAT itu sendiri. Kita pakai kabel pendek saja ya. Jadi kita lukai untuk test point VBAT-nya dan kita sambungkan kabel yang pendek saja. Oke, langkah selanjutnya kita gunakan 4,2 volt, ini tegangan baterai untuk OCP over current protect kita matikan. Dan kita akan langsung suntik tegangan di test point VBAT-nya dengan tegangan 4,2 volt. Coba kita aliri tegangan 4,2 dan harus ada lonjakan ampere yang kuat ya. Dan saya rasa ini 5 ampere sendiri nih. Untuk 5 ampere seperti itu seharusnya komponen panasnya kelihatan ya. Dan saya raba-raba di bagian belakang ini untuk
komponen yang panas belum saya temukan. Jadi saya rasa bisa teman-teman pastikan untuk kasus short seperti ini, itu bisa lebih amannya menggunakan bekas kertas truk ATM ya, untuk mengamankan agar tidak terjadi panas berlebih ya di jari teman-teman, agar tidak terlalu kepanasan. Dan saya pastikan ada panas berlebih di bagian kaleng apa ini ya, kemungkinan kaleng untuk charger. Kita akan coba untuk bongkar kalengnya terlebih dahulu. Jadi ini pelindung kaleng ini kita akan coba singkirkan, dan setelahnya kita akan coba untuk memberi asap rosin ya, agar komponen yang bermasalah bisa kita dapati. Jadi nanti akan berubah warna. Untuk komponen yang bermasalah bisa kita gunakan rosin atau siongka, dan kita manfaatkan untuk asapnya. Ini saya memakai rosin dari apa ini ya, ini rosin sudah lama sekali, bahkan sampai saya sendiri juga lupa ini belinya di mana. Tapi untuk rosin atau siongka itu sama ya, hampir sama semuanya, bisa kita fungsikan seperti ini. Untuk asap kita coba untuk berikan di atasnya ya, agak sedikit menempel, tapi usahakan teman-teman menggunakan solder yang tidak begitu sering digunakan ya, karena nanti imbasnya di mata solder itu agak sedikit mudah rusak ya untuk mata soldernya. Oke, lanjut, saya akan coba untuk suntik tegangan 4,2 volt lagi untuk ya, seperti itu teman-teman. Untuk komponen yang bermasalah itu nanti akan berubah warna, dan yang lain yang aman-aman saja itu tetap asap putih ya. Jadi untuk rosin yang berbekas itu seperti itu. Kita coba asapi lagi. Biasanya saya menggunakan rosin dispenser, tapi ribet ya, mending saya pakai metode seperti ini aja dan langsung bisa dipastikan ini komponen yang bermasalah teman-teman. Dan komponen apa ini, untuk IC apa, kodenya apa, kita akan coba cek ya. Kita akan perjelas, sebelumnya kita bersihkan dulu. Sebelum kita cek, kita amati di mikroskop, kita akan coba cek menggunakan multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Pastikan apakah benar ini IC-nya atau kapasitor yang ada di sekeliling IC yang bermasalah itu ya. Kita pastikan terlebih dahulu untuk kapasitor ini masih dalam keadaan short. Ini ada hambatan dalamnya, yang ini juga masih ada hambatan dalam. Jadi curigai komponen yang tidak ada hambatan dalam dan berubah menjadi ground semua ya. Dan pastikan itu kapasitor, bukan resistor. Untuk probe merah kita hubungkan ke ground dan kita dapati kapasitor yang bermasalah ini. Nanti kita akan coba untuk angkat ya teman-teman. Ini apakah jalurnya ataukah kapasitor yang bermasalah tersebut. Kita bisa coba untuk mengangkat dulu, mengangkat kapasitor yang bermasalah. Kalau tidak kita angkat, kita congkel seperti ini juga tidak masalah, asalkan kapasitornya tidak terlalu besar untuk berapa faradnya, seperti itu ya. Dan kita akan coba tengok setelah ini apakah benar ini kapasitor yang bermasalah ataukah jalurnya. Dan bisa teman-teman dapati ternyata masih dalam keadaan short total. Jadi jalur yang dilalui masih bermasalah teman-teman. Apakah berhasil untuk perbaikannya? Nantikan tutorial selanjutnya. Lanjut ke part kedua teman-teman.